Perumpamaan itu bahasa perbandingan. Dan untuk menjelaskan tentang kerajaan surga atau akhir zaman, itu Yesus menggunakan bahasa perbandingan, yaitu perumpamaan. Mengapa? Sebab untuk orang-orang yang bekerja di ladang anggur, bekerja di ladang gandum, mereka pernah memahami apa itu kerajaan surga, apa itu akhir zaman. Sebab hanya dia yang datang dari kerajaan surga yang bisa menjelaskan secara detail apa itu akhir zaman, apa itu kerajaan surga. Karena itu Yesus menggunakan perumpamaan lalang, ilalang, atau alang-alang sama saja, dan gandum untuk menjelaskan tentang akhir zaman. Lalu kita dengar firman Tuhan hari ini secara jelas, yang menaburkan benih kebaikan adalah Yesus sendiri. Lalu benih yang baik itu orang-orang baik, ilalang itu orang-orang jahat. Itu sangat jelas. Bahkan ketika kita tidak mendalami pun kita bisa tangkap dengan jelas bahwa firman Tuhan hari ini berbicara tentang ini. Cuma saya ingin mengantar kita ke satu pemahaman yang agak lain dari yang Yesus katakan hari ini. Sebetulnya Yesus mau mengingatkan kita bahwa di mana ada kebaikan, selalu saja di situ ada kejahatan. Kebaikan selalu dipertentangkan dengan keburukan, kejahatan. Di mana ada orang-orang baik, di sana pasti ada orang-orang jahat yang selalu berusaha untuk mencabut rasa nyaman orang-orang, yang selalu berusaha untuk menghalangi kebahagiaan, cita-cita, harapan orang-orang baik. Di mana ada orang-orang baik, selalu saja ada orang-orang jahat. Tapi tidak sebaliknya. Di mana ada orang-orang jahat, di sana pasti tak pernah ada orang-orang baik. Sebab orang-orang baik sudah tahu itu bukan lingkungan dirinya. Sama ketika kita menanam jagung, itu lalang, ilalang, alang-alang, rumput akan tumbuh. Kita tidak pernah bertanya dari mana rumput itu tumbuh. Kita tidak pernah tahu. Bahkan ketika tak ada satupun yang menanam rumput, kita pun tidak pernah berpikir dari mana ilalang, dari mana lalang, dari mana rumput tumbuh. Tapi kita tahu pasti bahwa ketika kita menanam jagung, rumput pun akan tumbuh bersama dengan jagung. Tetapi ketika kita menanam rumput, jagung tidak akan pernah tumbuh bersama dengan rumput. Karena itu, di mana ada kebaikan selalu saja ada kejahatan. Di mana ada orang-orang baik, yakin dan percaya, di sana selalu ada orang-orang yang selalu ingin mencabut rasa nyaman, kebahagiaan orang-orang baik. Karena itu Yesus menjelaskan perumpamaan tentang benih ilalang pada kita saat ini. Untuk apa? Yesus ingin agar setiap kita menjadi benih-benih kehidupan, benih-benih kebaikan kepada siapa saja. Amin. Di mana kita berada, di mana kita hidup, jadilah benih
benih kehidupan, Amin. benih kebaikan Amin. kepada setiap orang. Amin. Jangan menjadi benih-benih yang menghancurkan orang lain. Jangan pernah menjadi racun Amin. dalam kebersamaan, menjadi racun bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 6 tahun lalu saya ingat saya merayakan, dalam bahasa Portugis itu sétimo dia do falecimento, artinya 7 hari kematian seseorang di Brasil. Ketika saya menjelaskan tentang firman Tuhan, selesai misa, satu ibu sudah tunggu saya di depan gereja. Lalu dia bertanya seperti ini, "Padre, bolehkah saya bertanya?" Saya bilang, "Silakan." Berpakai bahasa Portugis, dia bertanya seperti ini, "Padre, por que uma pessoa boa morre rápido do que uma pessoa má? Pastor bicara pakai bahasa. Mengapa orang-orang baik itu cepat mati daripada orang-orang jahat? Pastor pakai bahasa Brasil. Mengapa kita duduk-duduk dengan begini? Aduh, kasihan. Mama itu sudah meninggal, kasihan ya. Mengapa bukan yang ini saja? Mengapa harus dia?" Kita suka buat begitu. Mengapa bukan laki-laki yang itu, tetapi laki-laki yang sama? Jadi mama itu tanya, "Pater, mengapa orang baik itu cepat dipanggil Tuhan? Lalu orang jahat itu susah sekali mereka mati." Saya kasih pemahaman yang sangat sederhana, tidak biblis juga kepada dia. Pertama saya bilang, ya mungkin supaya dia bertobat dan dia juga masuk surga. Karena untuk itulah Yesus datang, orang baik dan juga orang jahat. Dan Yesus bilang, "Aku datang agar semua orang memperoleh keselamatan." Kata semua orang itu mungkin termasuk juga dia, supaya Yesus bisa kasih, Tuhan Allah kasih dia banyak kesempatan untuk bertobat. Tapi dia tidak puas. Dia tidak puas. Ada dasar biblis tidak? Orang Brasil kan suka seperti itu. Mereka bertanya-tanya langsung kalau mereka tidak mengerti. Dalam khotbah ini orang tidak mengerti. Interrupsi, Padre. Sudah. Jadi kita semacam khotbah tuh semacam katekesi. Kalau kita di sini kan tidak, kalau Padre ngomong diam. Apalagi kalau tanya terlalu banyak, diam sudah. Ini masih bisa lagi. Ya toh, kalau di Brasil tidak, kita tanya. Jadi di Brasil itu khotbah itu bagian dari katekesi. Jadi kalau kita berkhotbah, suster pun bisa angkat tangan, Pak, bisa tanya. Bisa. Tapi bertanya harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan tanya, "Padre, sebentar pulang naik motor kan mobil?" Itu termasuk. Saya bilang begini, Mama, persis seperti Injil hari ini. Mama baca kitab suci. Yesus bilang begini. Dia berbicara tentang ilalang dan gandum. Mari kita tanam gandum sebanyak-banyaknya. Tapi beberapa hari kemudian ada yang melaporkan bahwa Tuhan, tidak hanya gandum yang tumbuh, tetapi juga ilalang. Adik-adik, kalau ilalang itu sama dengan lalang. Ilalang-lalang itu sama dengan alang-alang. Di sini banyak alang-alang. Ngomong alang-alang saya supaya kalau ilalang-ilangnya apa? Sudah alang-alang. Ketika mereka menanam gandum, alang-alang itu tumbuh. Lalu mereka datang lapor, "Tuhan, gandum penuh dengan alang-alang. Bagaimana? Kita basmikan, kita cabut." Yesus bilang dimulai. Jangan. Kenapa? Ketika kita akan mencabut itu gandum, maka sudah pasti ilalang pun, alang-alang pun ikut tercabut. Yesus sangat bijaksana. Dia bilang, biarkan
mereka tumbuh bersama. Biarkan orang-orang baik dan orang-orang jahat itu tumbuh bersama. Kita tidak punya hak untuk memusnahkan orang-orang jahat. Kita tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang-orang jahat. Biarkan mereka tumbuh bersama. Ketika tumbuh, akan tiba saatnya, akan tiba waktunya. Para malaikat Allah akan mengumpulkan gandum dan membakar hangus ilalang alang-alang lalang. Begitu pula kita. Ketika saya jelaskan itu kepada beliau bilang, oh iya benar Pak Gere. Iya, jadi mama tidak usah pikir-pikir susah orang lain. Kita pikir orang lain nanti kita jadi sakit. Kita pikir orang lain buruk. Kenapa Tuhan ini belum panggil dia ya? Buat seseorang tapi kayaknya masih hidup terus ini. Tidak usah. Yes. Nanti ketemu ini mati dulu. Itu seperti kita memberi racun kepada orang, tapi kita berharap kita yang mati dulu. Jadi sebaiknya tidak usah pikir saja. Biarkan Tuhan yang berkarya. Serahkan kepada Tuhan. Nanti pada saatnya Tuhan akan menghukum. Karena itu, Injil hari ini berbicara tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Pada masanya Tuhan akan mengampulkan orang-orang baik dan orang-orang jahat. Dan kita pun tidak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kalau kita baca di Facebook itu, kadang-kadang betul kepala sakit. Yang satu merasa diri paling benar, lalu omong buruk orang lain, tulis semua keburukan orang lain di Facebook seolah dia ini apa yang benar, seolah dia ini tidak pernah salah. Jadi Facebook itu ladang di mana orang menanam kebaikan, tetapi juga menanam keburukan, menanam kejahatan. Omong buruk sana, omong buruk sini. Dan Yesus hari ini mengingatkan kita bahwa akan selalu ada waktu di mana Dia akan memisahkan orang-orang yang baik dari orang-orang yang jahat. Karena itu Dia minta kita malam ini, pada awal bulan Agustus ini, paling kurang pada bulan ini, jadilah benih-benih kehidupan, benih-benih kebaikan bagi banyak orang. Di mana kita berada, di mana kita bekerja, di dalam komunitas apapun, jadilah orang-orang baik yang menyalurkan begitu banyak kebaikan kepada orang lain, bahkan termasuk orang jahat pun salurkanlah kebaikan itu kepada orang